Desa Makaliki memiliki luas wilayah 6.250 hektar yang dikelilingi pegunungan dengan status 3.250 hektar hutan lindung dan 3.000 hektar hutan rakyat. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Makaliki berstatus desa tertinggal dengan pendapatan warga rata-rata Rp300.000 per bulan. Selain nilam, masyarakat desa mengandalkan rezeki dari hasil coklat. Inilah kebun coklat seluas setengah hektar. Kebun ini milik Pak Tobara. Usia panen tanaman coklat kurang lebih 3-4 tahun setelah tanam. Dan masa produksi buah maksimal 7-11 tahun. Dan setiap 6 bulan sekali bisa dipanen. Produktivitas akan menurun seiring dengan usia tanaman yang sudah tua. Karena keterbatasan pupuk dan juga sulitnya akses jalan untuk membeli pupuk di kecamatan, maka buah-buah hasil panen dari Desa Makaliki ini biasanya terserang oleh hama. Ini ditandai dengan bintik-bintik hitam yang ada pada buahnya ya. Jadi bisa kita lihat ini bintik-bintik hitam, dan ini tentunya berpengaruh terhadap hasil buah yang dihasilkan oleh pohon coklat ini karena memang akan sedikit hasilnya. Saat panen raya, lahan setengah hektar bisa menghasilkan 700 kg coklat kering. Sayangnya, mahalnya harga pupuk dan obat-obatan membuat petani tak mampu untuk membelinya. Akibatnya, tanaman coklat berkembang tidak maksimal dan hasilnya menurun hingga mencapai 200 kg saja. Tak hanya petani, sulitnya ekonomi membuat para ibu pemetik coklat harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan lebih, membantu suaminya yang berpenghasilan terbatas. Salah satunya Ibu Sarah. Ibu, upahnya seperti apa, Bu? Ya, biasanya ada per hari, ada per jam. Kalau perharinya dulu ada 25, ya, sekarang agak meningkat 35.000. Kalau per jamnya itu dulu hanya 5.000, sekarang 10.000. Itu cukup nggak, Bu, untuk memenuhi kebutuhan? Ya, tidak. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada penghasilannya, ngutang di tetangga, saudara. Ya, harapannya mudah-mudahan ada pemerintah yang benar-benar melihat keadaan warga di tempat ini yang boleh mengubahlah menjadi yang lebih baik, boleh memperhatikannya. Coklat yang terkumpul lalu dibawa ke tempat pengupasan. Untuk menambah penghasilan, biasanya para buruh melanjutkan pekerjaannya dengan mengupas buah coklat. Bekerja paruh hari, upah yang didapat Rp20.000 yang bisa dibawa pulang. Ini adalah perbandingan dari buah coklat yang sehat dan buah coklat yang terkena penyakit atau hama. Bisa dilihat ya perbedaannya, memang buah yang sehat ini berwarna putih dan cenderung bersih, sedangkan buah yang sakit berwarna cenderung kecoklatan bahkan hingga hitam. Biji coklat kemudian dikumpulkan dan dibawa untuk proses selanjutnya. Sesampainya di rumah, biji coklat yang sudah diinapkan kurang lebih 2 hari kemudian dijemur. Lamanya penjemuran 2 hingga 3 hari di bawah terik matahari. Namun saat cuaca mendung bisa mencapai 5 hari. Biji coklat kering di pengepul lokal dihargai Rp18.000, turun yang sebelumnya Rp37.000 per kilogramnya. Padahal di pengepul Kecamatan Kalumpang mencapai Rp40.000 per kilonya. Akses jalan yang rusak menyebabkan ongkos transport menjadi mahal, sehingga hasil tani mereka pun menjadi murah. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Namun ironisnya, kehidupan para siswa Desa Makaliki masih jauh dari harapan. Minimnya ruang di gedung sekolah membuat mereka terpaksa harus belajar bersama dengan kelas lain dalam satu ruangan.
Semangat belajar untuk menuntut ilmu terpancar di wajah-wajah mereka. Sayangnya, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan yang serba terbatas. Sekolah yang berjarak sekitar 4 km dengan kondisi jalannya yang rusak membuat Queen dan siswa lain setiap pagi harus berjalan kurang lebih 2 jam menuju sekolah yang terletak di Dusun Salulemo. Pagi. Silakan langsung masuk ya Bu ya. Oke, yuk kita langsung masuk yuk. Kami sudah sampai di SD Makaliki dan sekarang saya akan segera mengikuti kegiatan belajar mengajar mereka. Tahun 1998, SD Negeri Makaliki dibangun dan pernah dilakukan renovasi sebanyak 2 kali. Namun sayangnya, hingga saat ini hanya 3 ruang kelas saja yang terbangun. Padahal seharusnya generasi penerus yang berpeluang besar memajukan bangsa dan negara, mereka berhak dan layak mendapatkan akses, fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas. Kondisi siswa kami sebagian yang dari Dusun Lambu dengan Karinggi memang setiap hari masuk ke sekolah dari kampung mereka masing-masing karena tidak ada lagi sekolah yang ada di kampung mereka, jadi harus ke tempat ini karena ini adalah salah satu sekolah yang terdekat dengan kampung mereka. Dan keadaan sekolah kami di tempat ini memang agak susah karena dalam satu ruangan mereka ada 2 kelas. Jadi ketika belajar mereka akan terganggu karena mereka tidak akan fokus. Iya, betul. Ketika kami menjelaskan misalnya di kelas 5, kelas 6 akan merasa terganggu. Iya. Itu. Jadi kami pun juga guru tidak fokus dan pelajaran mereka, anak-anak kami tidak maksimal. Ia berharap pemerintah lebih peduli dengan anak didiknya dengan memberikan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga para siswa dapat belajar dengan aman. Tidak lagi gotong seperti ini, bahkan lahiran di jalan. Jadi cuma dibantu sama warga ya? Dibantu, bahkan kita biar hujan kita teruskan ke kecamatan.